sampai ayat yang ke-8. Oke, silakan buka HP-nya ya. Yeremia pasal yang ke-17 ayat 7 sampai ayat 8. Diberkatilah sama-sama ya, sudah ketemu semua ya? Sudah ketemu semua? Oke, 1, 2, 3. Diberkatilah orang yang mengandalkan Tuhan. Ulang. Kok nggak kompak ya? Ulangi ya, saya hitung 1 sampai 3 sama-sama ya. 1, 2, 3. Diberkatilah orang yang mengandalkan Tuhan. Terus. Dan yang menaruh harapannya pada Tuhan. Terus. Ia akan seperti pohon yang ditanam di tepi air. Ayo lagi. Yang merembahkan akar-akarnya ke tepi batang air. Dan yang tidak mengalami datangnya panas tering. Yang daunnya tetap hijau. Yang tidak khawatir dalam benih kering. Dan yang tidak berhenti menghasilkan buah. Amin. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, ada satu pohon, dan pohon itu dia bisa punya ketinggian sampai 90 meter. Saya nggak tahu di Jakarta ada nggak ya, tapi yang saya baca katanya di Indonesia nggak ada, adanya di California. Pohon itu bisa tumbuh sampai 90 meter. 90 meter itu sangat tinggi. Dan yang luar biasa lagi, bukan cuma tinggi sampai 90 meter, 100 meter, tapi bisa hidup sampai 2000-3000 tahun. Lebih lama dari kita hidup maksudnya. Nah, pohon itu kenapa bisa begitu kuat? Dan kalau di musim panas atau di situasi kebakaran, ternyata pohon itu kulitnya itu yang sangat tebal. Selain batangnya itu besar, kulitnya itu juga sangat tebal. Jadi kalau ada kobaran api itu tidak mampu untuk membakar batang pohon itu. Tinggi, hidupnya lama, batangnya besar, kemudian kulitnya itu tebal. Nah, rahasianya kenapa sampai seperti itu? Rahasianya itu adalah walaupun tingginya itu sampai 90 meter, hidup sampai ribuan tahun, tidak gampang untuk dirobohkan, tidak gampang untuk dibakar. Karena pohon itu akarnya waktu tumbuh, dia bertumbuhnya itu bukan cuma nancap untuk mencari air, tapi akarnya itu bertumbuhnya itu mencari akar lain. Akarnya itu bertumbuh mencari akar lain di sekitar itu supaya apa? Supaya akar itu mengikatkan dirinya dengan akar yang lain. Jadi akar pohon ketemu akar pohon ketemu akar pohon, itu yang menyebabkan itu sangat kuat sehingga tidak mudah untuk roboh, tidak mudah untuk mati. Nah, silakan nanti saudara cari tahu sendiri pohon itu. Tapi siang hari ini yang saya pengen ceritakan kepada setiap kita itu adalah sebenarnya ada satu rahasia yang Tuhan ajarkan kepada kita dari sana. Jadi ketika firman Tuhan itu bicara ilustrasi tentang pohon yang hidup di tepi aliran air, yang akarnya itu merambat dia mencari batang air, maksudnya itu dia mencari makanan supaya dia bisa hidup. Ternyata di zaman kita ada pohon yang memang akarnya itu merambat bukan cuma untuk mencari makanan untuk dia hidup, tapi dia mencari kekuatan untuk mengikatkan dirinya supaya dia kuat dan dia hidupnya itu lama, tidak gampang untuk dirobohkan. Dan saya mikir-mikir, luar biasa Tuhan itu mengajar umatnya. Apa yang ada di sekitar kita dia pakai untuk membuka pikiran kita supaya kita mengerti tentang rahasia hidup secara rohani yang kemudian mempengaruhi hidup kita secara jasmani. Sekarang saya mau kasih tahu gini, kalau saudara dan saya jadi orang Kristen, kita hanya bisa jadi orang Kristen yang kuat, orang Kristen yang mampu untuk bertahan di semua musim kehidupan, mau senang, mau susah, mau sukar, mau masalah, mau persoalan, mau tantangan apapun. Kalau mau kuat, kuncinya ada di sini. Kita itu seperti akar pohon, tidak hanya sekedar bertumbuh,
Tapi kita bertumbuhnya itu kita mencari akar yang lain untuk kita mengikatkan diri kita ke sana. Nah, akar yang pertama sudah pasti, saudara bisa mengingatkan diri dulu kepada Tuhan. Kalau bukan Tuhan yang menjadi akar yang kuat untuk kita mengikatkan diri kita ke sana, dipastikan kita pasti jatuh, kita pasti kalah karena persoalan, karena masalah, karena kesulitan, karena tantangan. Saya dengar cerita tentang ibu gembala saudara. Saya mikir begini, kalau saya yang jadi dia mungkin saya nggak kuat. Kalau saya yang jadi di posisinya dia mungkin saya nggak kuat. Cara panggilan hidup orang tuh beda-beda, dan saya lihat cara Tuhan manggil saya dan Tuhan cara manggil ibu gembala saudara itu ternyata berbeda. Tuhan memanggil saya itu dari posisi saya nggak punya apa-apa, saya bukan siapa-siapa, dan kemudian Tuhan mengangkat saya kepada posisi tertentu yang buat saya itu menurut saya enak. Menurut saya enak. Nah, kalau cerita tentang panggilan hidup ibu gembala saudara, mungkin semuanya tahu ya. Nah, itu beda. Dia dari posisi yang bergelimang segala sesuatu, kemudian dia ada di posisi di bawah Tuhan, di posisi yang serba tidak enak. Gak enak. Tadi sebelum ibadah mulai, saya sudah datang lebih dulu. Kita duduk dulu di warung, kemudian kita pindah ke sini, ngobrol-ngobrol. Saya bilang ibu kuat sekali, hebat banget. Rahasianya ibu sendiri yang bisa cerita, saya nggak tahu. Tapi sepintas lalu nomor satu, kalau kita itu mau menjadi pohon yang tumbuhnya itu tinggi, paling tinggi dari semua tumbuhan yang ada di muka bumi, mau supaya kita punya diameter batang pohon yang paling besar, dan mau kita punya kulit yang mampu bertahan dengan kobaran api yang tidak bisa membunuh kita, maka akar kita itu nomor satu harus terikatnya itu kepada akar yang paling kuat, yang paling hidup, yang paling berkuasa, yaitu Tuhan Yesus. Kalau nggak mungkin saudara bisa kuat. Gitu. Kalau ngomong tentang penderitaan, menurut saya saudara nggak menderita kok. Kalau dibandingkan hidup saya dulu, saya ini pernah sekolah karena saya lahir di kampung. Kemudian umur 12 tahun saya memutuskan untuk saya hijrah ke kota. Saya dari NTT, dari Kota Kupang. 12 tahun saya sudah beradu nasib di Kota Kupang. Dan anak 12 tahun sekolah, kemudian 12 tahun, 13 tahun lah ya, lulus SD masuk SMP. Beradu nasib di kota, saudara bisa apa? Kalau orang tua tidak mengantar makanan, tidak mengantar uang, mau makan apa? Gak punya keluarga. Tinggalnya itu nepeng di asrama sekolah, bukan asrama sekolah, tempat tinggalnya penjaga sekolah. Gak ada kipas kayak begini. Kupang sudah panas kayak begitu, gak ada kipas lagi. Saudara masih punya kipas. Dan ada satu masa di mana makanan yang saya lihat itu cuma ada satu pohon pepaya, buahnya masih kecil, daunnya sudah sering diambil, dan masih tersisa yang muda-muda. Ada satu masa saya cuma makan itu, direbus, dimakan, diminum. Saya heran, saya masih hidup. Saya pernah ada dalam posisi yang begituan. Jadi kalau ngomong penderitaan, kalau kita pamer penderitaan, mungkin saudara tidak kalah hebat penderitaan dibandingkan dengan saya. Gitu. Tapi kemudian di masa tertentu Tuhan itu membawa hidup saya di posisi yang menurut saya enak. Menurut saya enak. Ada orang lain yang di hidupnya itu dibandingkan saya mereka lebih enak. Tapi menurut saya hidup yang saya jalani enak. Gitu. Dan saya lihat itu cuma satu. Kalau bukan Tuhan, kita ini bukan siapa-siapa, kita bukan apa-apa, dan kita nggak bisa bikin apa-apa. Dan hari ini tempat kita, posisi kita masing-masing, semuanya itu sudah atas penentuan yang Maha Kuasa. Dia tahu kekuatan kita, dia tahu kemampuan kita masing-masing. Amin. Gitu. Jadi
Saudara ada di sini, Tuhan tahu kekuatan dan kemampuan saudara, Dia berikan kekuatan ekstra untuk saudara. Gitu. Jadi dengan demikian, pastikan nomor satu itu adalah ikatkan dirimu, ikatkan akar hidupmu di akar yang paling tidak bisa tergoncangkan, yaitu Tuhan Yesus Kristus dan firman-Nya. Amin. Dan yang kedua, kita ini kan tidak hanya hidup dengan Tuhan Yesus pagi, siang, malam. Ya kan, Dia nomor satu dalam kehidupan kita, tapi Dia tidak kasat secara mata jasmani. Yang kelihatan di depan kita itu adalah manusia-manusia yang Tuhan percayakan mereka ada dalam kehidupan kita dan orang-orang yang kita ketemu setiap hari. Dan pada khususnya sebagai gereja Tuhan, sebagai orang percaya, sebagai orang Kristen, orang-orang yang satu jemaat seperti ini, itu adalah akar-akar yang Tuhan taruh di sekitar kita. Jadi setiap orang yang ada di dalam dua ruangan ini, itu adalah akar pohon yang ada di sekitar saudara sendiri. Jadi ketika akarmu itu kalau merambat dan kemudian tidak mau untuk mengikatkan diri satu sama lain, saudara tidak punya kekuatan. Tuhan itu Maha Kuasa, Tuhan itu ada di mana-mana, tapi sampai hari ini Tuhan kita itu Dia tidak nampak secara jasmani. Dia ada. Kita tidak menyangkal itu, dan saya tidak menyangkal itu. Saya tidak mengajari saudara untuk menyangkal keberadaan Tuhan. Tapi saya mau kasih tahu saudara bahwa yang nyata itu adalah manusia. Tuhan itu nggak kelihatan secara kasat mata. Dia itu roh. Allah itu roh, dan barang siapa yang menyembah Dia harus menyembahnya dalam roh dan kebenaran. Amin. Yang kasat mata itu adalah saudara-saudara kita, saudara seiman, keluarga jasmani kita, sahabat-sahabat kita, teman-teman kita. Nah, mereka itu adalah ibarat akar pohon yang lain yang ada di sekitar kita. Jadi kalau saudara mau kuat, saudara mau mampu bertahan dalam hidup ini, maka akarmu itu harus terikat di sana. Gitu. Jadi kita itu saling terikat satu sama yang lain. Itu yang memampukan kita itu untuk menjalani kehidupan rohani kita di dunia ini. Kita mampu untuk tetap kuat sampai pada akhirnya. Kalau untuk pohon yang namanya pohon Aquino itu, dia mampu hidup 90 sampai 100 tahun. 90. 2000 3000 tahun. Tingginya 90 sampai 100 meter. Diameternya itu sampai 1 meter, 2 meter, 3 meter. Itu berarti 3 orang meluk baru bisa. Kulitnya itu yang sangat tebal dan mampu untuk menahan kobaran api yang sangat besar sehingga pohon itu nggak terbakar, nggak mati, nggak tumbang. Angin sehebat apapun nggak mampu untuk membakar pohon itu, karena akarnya itu mengikatkan dirinya dengan akar yang ada di sekitar. Itu luar biasa. Jadi di tengah-tengah situasi yang Tuhan izinkan untuk kita alami pada hari ini, entah besok itu seperti apa kita nggak tahu, ya kan? Saya sejak hari Jumat saya berangkat dari Mojokerto. Saya ada di Jakarta Timur sejak Sabtu pagi. Kita ada pelayanan di sana di Hutan Kayu. Dan saya lihat satu hal itu begini. Saudara dan saya ini diberikan anugerah Tuhan, diberikan kasih sayang dari para Tuhan yang begitu luar biasa untuk tetap kuat dalam masa yang tidak menentu. Kemudian waktu saya diantar pulang ke Jakarta Utara ini, saya diantar ke Jakarta Utara. Itu yang antar saya, kita ngobrol-ngobrol tentang situasi terkini yang katanya bahan bakar itu sudah naik, tapi akan naik lagi. Yang gratis itu pun pasti akan dinaikkan. Bukan gratis, tidak ada BBM yang gratis, salah ngomong. Yang subsidi yang hari-hari tidak dinaikkan itu katanya sebentar lagi juga naik. Cara menaikkannya tidak ada desas-desus pengumuman BBM naik,
Tahu-tahu saudara besok pagi saudara datang pom bensin, saudara dikasih tahu harganya sudah beda. Nah itu caranya kayak begitu katanya. Jadi kita ada dalam satu masa, dalam situasi yang tidak menentu. Dan saya mau kasih tahu Bapak Ibu sekalian, saudara kuat atau tidak kuat ditentukan oleh akar saudara terikatnya kemana, jalannya kemana, menyatu sama siapa yang jadi sumber kekuatan saudara. Kalau akar kita itu terikatnya itu ke akar pohon tomat, itu pasti berbeda dengan kita itu adalah pohon yang hidup 2000-3000 tahun, tinggi kita 90 sampai 100 meter, kita terikat dengan jenis akar pohon yang sama, maka kita pasti tidak akan mudah untuk meroboh, patah, hancur, musnah. Nggak mungkin, karena kan sama-sama kuat, kualitasnya sama, ketahanannya sama. Jadi bangun persekutuan, bangun persaudaraan, bangun fellowship, saudara beribadah seperti ini, itu sudah benar. Sudah benar. Jadi orang Kristen jangan gampang tersinggung. Amin. Di sini nggak ada ya, di Mojokerto banyak. Di sini apalah? Di sini enggak, hebat-hebat yang di sini. Nggak ada yang ngaku. Nah, jadi jangan jadi orang yang gampang tersinggung, oke? Jangan jadi orang yang gampang marah. Orang Jawa Timur bilang gampang mutu, ya, gampang melongsong, dan lain sebagainya kan. Jadilah orang yang selalu kuat dan tabah. Amin. Amin. Jadi itu pun kita mesti saling belajar satu sama yang lain. Hari Minggu saudara mendengarkan khotbah, saudara mendengarkan firman Tuhan, saudara pujian penyembahan. Tengah minggu ada ibadah, ada doa, fellowship dan lain sebagainya, ada persekutuan. Kita saling mengasah satu sama yang lain supaya kita semakin kuat, semakin mampu untuk terus bertumbuh, terus maju. Gitu. Jadi Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, belajarlah untuk tetap tabah menjalani hidup ini. Saya kalau dengan jemaat yang ada di Mojokerto, saya ngomong begini, krisis itu gak mungkin bisa dihindari. Gak mungkin bisa dihindari. Entah karena memang ada orang yang doyan perang, entah karena situasi yang lain, yang namanya krisis. Rasanya selama saya hidup, saya dengar kata krisis itu sudah berkali-kali. Dan yang anehnya yang saya lihat begini, katanya krisis, tapi orang bangun rumah tetap bangun rumah, ya kan? Orang kemana-mana masih naik mobil, kemana-mana masih naik motor, kemana-mana pakai pakaian bagus, kemana-mana nggak mungkin dia nggak mandi, nggak pakai sabun, kemana-mana nggak mungkin dia tuh nggak pakai yang bikin aroma tubuhnya itu nggak kecup sepanjang hari, ya kan? Berarti kan tetap ada berkat, ya kan? Sampai dengan hari ini krisis yang terus-menerus didengungkan di mana-mana, sampai hari ini belum ada satu manusia pun yang bertahan hidup karena makan tanah, karena makan batu kan? Masih makan nasi kan? Ya kan? Berarti krisis itu nggak bisa dihindari, tapi pemeliharaan Tuhan itu tetap terjadi dalam kehidupan kita. Amin. Amin. Jadi selama Tuhan Yesus belum pensiun menjadi Tuhan, selama itu hidup kita pasti baik-baik saja. Amin. Iya. Selama dia belum pensiun menjadi Tuhan dan Juru Selamat di bawah kolong langit ini, selama itu berkat tersedia bagi setiap orang yang percaya kepada Dia. Kalau waktunya saudara sekolahkan anak, entah bagaimana menjelaskannya, ada saja jalan untuk sekolahkan anak, ya kan? Kalau waktunya saudara makan, entah bagaimana saudara menjelaskan itu, ya tetap setiap hari. Ya biasanya orang makan satu hari satu kali itu biasanya karena diet kok itu. Maksa dirinya supaya perutnya nggak buncit lah, supaya lemaknya nggak tambah banyak lah dan seterusnya. Coba kalau yang lain yang badannya itu sudah kurus-kurus kayak begitu, makan mungkin 3 kali sehari itu masih kurang, gitu. Ya kan? Makan terus saja. Padahal katanya krisis, tapi makan terus. Makannya makan nasi lagi, ada daging lagi, ada sayur lagi, enak-enak lagi makannya.
Jadi percayalah bahwa selama Tuhan Yesus menjadi Tuhan dan Juru Selamat, selama itu saudara dan saya pasti ada saja caranya Tuhan memberkati kita. Waktunya untuk saudara lakukan sesuatu yang membutuhkan dana dan lain sebagainya. Bagaimana saudara menjelaskan itu pun tetap saja ada jalan keluar yang Tuhan buat untuk kita semua. Amin. Jadi jangan pernah berhenti percaya kepada Tuhan. Jangan pernah berhenti mengikut Tuhan. Jangan pernah putus asa melayani Tuhan. Gitu ya. Jadi Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, saya percaya setiap orang dikaruniai karunia dengan kapasitasnya masing-masing. Semua dikarunia dengan kapasitasnya masing-masing. Semua kita bisa nyanyi, tapi suara kita, kemampuan kita nyanyi, tidak semuanya itu stratanya itu seperti ibu gembala saudara yang kalau nyanyi itu dia nyanyi cuma di video saja, orang ngomong lo ini artis ini, walaupun belum pernah ketemu, iya kan? Masing-masing kita kan punya kapasitasnya kan berbeda-beda. Tapi kita tetap percaya bahwa Tuhan yang menjadikan kita menjadi manusia dan Dia yang mati bagi kita di atas kayu salib menjadikan kita manusia yang baru dengan darah yang ajaib dan sempurna itu. Dia menaruh harta di dalam diri kita. Temukan harta itu, ketahui dan kemudian kembangkan, bukan hanya untuk kebaikan diri kita, tetapi untuk hormat dan kemuliaan namanya Dia. Nah, kalau itu saudara lakukan dengan baik, saudara masih punya masa depan. Saudara masih punya masa depan. Jadi saya meyakini setiap orang yang bersungguh-sungguh dengan Tuhan tidak mungkin tidak diberkati. Tidak mungkin tidak diberkati. Karena apa? Saya sudah cerita sebagian dari jalan hidup saya. Sebagian kecil saya cerita kepada saudara. Papa saya buta huruf. Saya pernah bawa dia ke Mojokerto. Dia paling gak bisa pakai sepatu, pakai sandal saja dia gak suka. Dia disuka jalan itu nyeker. Orang Jawa Timur bilang jalan itu lancang kaki, nyeker. Pakainya itu sarung. Orang zaman dulu, buta huruf papa saya. Tapi entah bagaimana caranya itu, mau dijelaskan seperti apapun, Tuhan itu menarik saya keluar dari situasi, dari kondisi yang mustahil. Seperti yang terjadi saya alami hari ini, Dia bisa menarik saya keluar dari pengalaman-pengalaman yang buat saya itu sangat-sangat mujizat sekali. Dan saya ada di posisi yang seperti pada hari ini. Jadi dengan demikian saya meyakini setiap orang itu diciptakan Tuhan dengan tujuan yang khusus. Dimanapun dia lahir, dari siapapun dia lahir, itu gak penting. Yang penting itu adalah ketika dia bersungguh-sungguh dengan Tuhan apa enggak. Kalau dia bersungguh-sungguh dengan rencana Tuhan atas hidupnya dia, saya yakin, saya percaya Tuhan pasti membawa dia kepada masa depan yang tidak sama dengan masa lalunya. Asal dia meninggalkan masa lalunya yang tidak sesuai dengan rencana dan kehendak Tuhan untuk mengejar perkenanan Tuhan. Orang lahir di dalam dosa dan tidak mau berhenti berbuat dosa, maka ya sudah dipastikan itu salahnya dia kok tidak menikmati masa depan yang penuh dengan kebahagiaan. Semua kita lahir di dalam dosa, tapi kita juga diberikan kesempatan oleh Tuhan untuk memutuskan, untuk meninggalkan dosa dan hidup di dalam rencana Allah yang luar biasa, yang kemudian kita masuk dalam masa depan yang penuh dengan kebahagiaan. Tuhan Yesus sudah mati di atas kayu salib. Dia ngomong ini anugerah cuma-cuma untuk kamu. Kalau kamu terima, maka itu menjadi warisan untuk kamu menjalani masa depan yang penuh dengan kemenangan, kebahagiaan, keberhasilan, kesuksesan dan lain sebagainya. Tapi kalau anugerah itu Tuhan berikan kepada kamu dan kamu cuma duduk diam, kamu cuma nonton, gak mungkin. Dia sepanjang hari, sepanjang waktu dia seperti ini. Ini anugerah dari saya untuk kamu. Tapi dia perlu kamu tuh bangkit dari tempat dudukmu dan terima.
Dia tidak melempar anugerah itu seperti itu, tapi dia itu menyodorkan dengan baik-baik. Loh iya, ini mungkin sesuatu yang perlu direnungkan dengan baik. Anugerah Tuhan, kata anugerah itu pemberian cuma-cuma, tanpa upaya apapun dari kita. Tetapi anugerah itu bukan anugerah yang sifatnya itu sepele, sederhana, tak berguna dan lain sebagainya. Anugerah itu memang anugerah, tetapi terlalu sangat berharga sehingga Tuhan itu tidak melemparnya saja sebagai sampah kayak begitu, tapi Dia itu menyodorkan dengan ketenangan dan Dia tidak membuang anugerah itu begitu saja, Dia menyediakan. Jadi seolah-olah saudara bayangkan kayak begini, saya punya HP, saya mau berikan kepada saudara, tapi saya tidak mau melempar HP ini karena saya tahu kalau saya lempar, HP ini berharga, jangan rusak. Saya bilang gini, ini HP saya kasih untukmu cuma-cuma, ayo ambil. Tapi kamu bilang, nggak mungkin, saya nggak percaya, saya tidak percaya. Sampai Maranatha, anugerah ini tidak pernah menjadi milik saudara. Iya kan? Kehidupan yang kekal, pemberian, keselamatan, berkat daripada Tuhan Yesus Kristus, Dia sudah sediakan bagi setiap orang. Semuanya sama. Hari ini manusia yang jumlahnya 8 miliar di bawah kolong langit ini, semuanya diberikan kesempatan yang sama. Hai, mari datang kepadaku kamu yang letih lesu dan beban berat, aku akan memberikan kelegaan kepadamu. Matius 11 ayat 28. Hai, mari datang kepadaku, terima, aku akan berikan cuma-cuma kepadamu. Ayo datang, ayo datang. Tapi kamu bilang, saya nggak percaya, itu nggak mungkin, nggak mungkin. Nah, kalau kamu seperti itu sampai Maranatha, tidak pernah anugerah ini berpindah kepada kamu. Nah, itu yang saya sebut, lahir di dalam dosa, bisa tetap mati di dalam dosa karena seperti itu. Nah, berbahagialah kita ini, kita lahir di dalam dosa, tapi ketika anugerah itu kita dengar, ketika anugerah itu menyapa kita dengan tangan terbuka kita berlari dan kita menyambut itu, dan hari ini menjadi bagian dari hidup kita. Tapi masih ada catatan berikutnya. HP ini fasilitasnya banyak. Semua punya HP, semua punya Android. Android ini fasilitasnya banyak. Saudara bisa searching apa saja. Tapi selama hidup saudara tidak pernah belajar searching itu apa, nyari informasi tentang Yabes itu siapa. Saudara ketik nama saya di sini di internet, saudara bisa ketemu. Tapi kalau seandainya saudara memutuskan tidak pernah lakukan itu, atau misalkan berita apa saja lah, atau fasilitas misalkan seperti WA itu ada Android yang memang itu sudah bawaan. Tapi kalau saudara tidak pernah mendaftar ID saudara, maka selamanya saudara nggak bisa telepon gratis, nggak bisa WA, nggak bisa video call, dan seterusnya. Itu perlu belajar, perlu tindakan. Jadi anugerah itu ketika berpindah ke dalam hidup kita, diperlukan yang namanya itu tanggung jawab, usaha, upaya, latihan, disiplin. Belajar jadi orang itu perlu. Supaya apa? Anugerah yang sudah diberikan kepada kita bisa kita nikmati seluas-luasnya. Banyak orang Kristen yang karena malas belajar firman Tuhan, yang karena malas pujian penyembahan, yang karena malas sungguh-sungguh dengan Tuhan, sudah terima anugerah Tuhan, tapi hidupnya seharusnya dia lebih baik dari posisi pada waktu dia itu bertobat. Tapi karena dia tidak mau disiplin dan mau berusaha untuk belajar, terus maju dan lain sebagainya, dia tetap seperti itu sampai dia mati. Salahnya siapa? Terus menyalahkan Tuhan? Tidak mungkin. Tuhan sudah memberikan fasilitas. Dia mati bagi kita di atas kayu salib itu fasilitas. Oke? Dan kuasa salib itu kalau sudah tidak pernah gunakan, ya salah saudara sendiri kan? Di sini siapa yang takut setan? Ada yang takut setan? Ada yang takut setan enggak? Ya puji Tuhan kalau setan takut sama saudara. Setan takut sama saudara karena apa? Karena ada Tuhan Yesus ya. Iya, karena ada orang Kristen yang lain di sana
Di sana di jauh sana, setan takut sama dia itu karena gini, bukan takut sih setan yang pinter. Kenapa? Setan yang lihat, kamu kok lebih setan dari saya, dari setan. Jadi Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, jadi orang Kristen itu perlu belajar. Semua kita tidak lahir dengan kapasitas dan kemampuan dengan suara seperti Ibu Gembala, oke? Tapi bukan berarti saudara, ya sudahlah biar Ibu Gembala saja yang nyanyi, saya nggak mau nyanyi, biar dia saja yang nyanyi. Saya kasih tahu saudara, malaikat di sorga itu nyanyian yang paling mempengaruhi surga itu adalah bukan nyanyian malaikat di surga, tapi nyanyian umat Tuhan. Jadi ketika saudara nyanyi, saudara bilang gini, wah saya nyanyi saya malu, suara saya seperti orang gebuki dumpet sah. Lu apa? Manusia dengar mungkin telinganya dia sakit, tapi ketika sorga mendengarkan saudara nyanyi pujian dan penyembahan, dia tidak peduli dengan suara saudara itu miring ke kanan atau miring ke kiri. Yang dia perhatikan itu adalah ketulusan saudara itu menyembah dia. Amin. Jadi ketika saudara mulai menyanyikan pujian dan penyembahan, maka Tuhan itu seolah-olah dia kayak gini, dia kayak peron kayak gini. Kemudian dia itu sambil menghentakkan kakinya karena dia itu menikmati pujian dan penyembahan saudara. Kemudian apa yang dilakukan? Dia ngomong sama malaikat, Kak, diam. Lu kenapa? Kamu lihat tuh di sana tuh, di ujung priok itu, nah itu, kamu lihat tuh, dia lagi pujian penyembahan. Suaranya di telinga manusia biasa cempreng, tapi bagiku sangat merdu. Ayo kirimkan berkat itu dia. Saudara percaya nggak? Amen. Saudara percaya nggak? Percaya. Dipraktekkan sungguh-sungguh. Amin. Siapa yang tadi pagi baca Alkitab? Siapa yang baru baca Alkitab di sini tadi? Baca Yeremia 17 ayat 1 sampai 8. Baca Alkitab itu setiap hari, ibu-ibu, bapak-bapak. Amin. Amen. Siapa yang makan 1 minggu 1 kali? Siapa yang minum 1 minggu 1 kali? Siapa yang bernafas itu seminggu 1 kali? Orang gitu kalau ditanya, doa itu apa? Doa itu nafas hidup. Jawabannya keren banget. Tapi prakteknya nggak ngomong. Kalau doa itu nafas hidup, berarti 24 jam itu doa. Ya kan? Coba saudara berhenti, bernafas 5 menit, saya pengen tahu. Ayo tahan nafas 5 menit, tumbang semua. Tapi kok bisa yang nggak doa sampai 1 minggu? Halo? Kok tahan yang nggak doa sampai 1 minggu? Kok masih hidup? Siapa di rumah yang masih punya televisi? Masih punya ya? Siapa yang setiap hari scroll HP, lihat video, dengar berita yang lucu-lucu sampai ketawa-ketawa sendiri di kamar mandi juga sambil masak sambil ketawa? Siapa yang suka lihat video-video setiap hari? Rohani banget di jemaat sini. Malu ngaku ya? Nonton sehari entah berapa jam. Baca Alkitab boro-boro. Begitu ingat buka Alkitab, baru buka sudah Ayo mari kita berubah sama-sama. Amin. Baca Alkitab setiap hari. Khususkan waktu untuk baca Alkitab. Amin. Baca Alkitab setiap hari. Doa harus setiap hari. Amin.
Kalau doa itu nafas hidup, ayo berdoalah setiap hari. Oke? Saudara makan kan setiap hari dong. Oh, sehari makannya minimal 3 kali lagi. Makannya itu piringnya penuh. Saya punya anak 2. Anak saya nomor 1 laki-laki. Umurnya 21 tahun. Dia kalau ngajak saya untuk traktir dia makan, karena sekarang kita tinggalnya beda. Dia tinggal di Surabaya, saya tinggal di Mojokerto. Nah, dia kuliah di Surabaya. Jadi kalau dia pulang Mojokerto, di sini kan ditraktiri makanan yang dia suka. Kalau saya ngajak mereka, nuruti mereka pergi makan gitu ya, saya nggak ikut makan. Saya biasanya cuma minta lauknya aja biasanya kan gitu. Tapi piring nasi yang datang biasanya 3. Yang makan 2, piring nasi yang datang 3. Saya kaget awal-awal itu. Apa nggak pesan? Tapi kok datangnya 3? 2-nya ditarik ke dia. Jadi anak saya lagi kalau pesan makan itu 2 gini. Nah, puji Tuhannya dia rajin doa. Puji Tuhannya karena rajin doa. Nah, kita ini ya, kita makan itu kalau telat kepala kita pusing, ya kan? Kalau telat makan muring-muring, ngamuk-ngamuk, teriak-teriak, kucing nggak salah, tendang kucingnya, atau bukan pintu yang salah, yang nyakar kakinya dia itu kucing, nggak pintu yang ditendang. Kenapa dia tendang pintu? Karena dia lapar, lapar, marah, jengkel, muring-muring dan seterusnya. Saudara nggak makan firman Tuhan, kok nggak pernah kayak gitu ya? Saudara nggak doa, kok nggak kayak gitu ya? Saudara belum baca firman Tuhan, kok nggak kayak begitu ya? Aduh, belum baca firman Tuhan, nggak enak. Saudara kok nggak kayak begitu? Saudara bisa lupa baca firman Tuhan? Baca terakhir hari Minggu jam 2, jam 2 sih jam 3. Senin saudara bisa lupa, Selasa juga saudara bisa lupa. Tahu-tahu sudah hari Minggu, sudah duduk di sini. Hari Minggu lagi, baca Alkitab lagi, seminggu sekali baca Alkitab. Kalau saudara nggak muring-muring ya, saudara nggak pusing. Kok bisa nikmati hidup? Tuhan yang geleng-geleng kepala lihat di saudara. Gitu minta diberkati. Untung bukan saya yang jadi Tuhan. Kalau saya yang jadi Tuhan, saya absen tuh. Semuanya Bu Rahel setiap hari. Kamu baca kitabnya kurang. Saya kasih kamu berkatnya dikit aja. Kira-kira siapa yang paling diberkati di sini ya? Ayo mari kita berubah sama-sama. Amin. Saudara mau mulai hari ini saudara mau rutin baca Alkitab? Amin. Saudara mau hari ini mau rutin pujian dan penyembahan sama Tuhan sendiri, nggak sama-sama loh ya, sendiri. Sama-sama itu lain, sendiri itu beda. Amin. Saudara mulai hari ini mau rutin untuk berdoa sendiri setiap hari. Doa apa saja, oke? Lakukan mulai hari ini. Amin. Lapornya sama Ibu Gembala ya. Lakukan dengan sungguh-sungguh. Tuhan mengizinkan kita bertemu lagi. Saya yakin hidup saudara berbeda dari yang hari ini. Amin. Karena saya sudah membuktikan itu. Membaca firman Tuhan tidak sama dengan saudara baca buku biasa. Kelihatannya itu tulisan kosong, tapi begitu saudara baca, hati saudara bisa berkobar-kobar. Saya juga susah untuk menjelaskan. Kok bisa ya? Saya rajin baca buku, saya baca satu buku sampai selesai 300 halaman. Kadang-kadang kepala saya itu gak enak rasanya. Beda dengan saya baca Alkitab selama 1 jam, terus-menerus, tidak berhenti. Apalagi ditambah dengan bersuara. Rasanya kepala lebih enteng, hati lebih plong. Jadi saya jadi kayak orang kecanduan baca Alkitab. Pujian penyembahan. Saya nyanyi lagu yang saya ingat, yang saya hafal. Saya nyanyi terus menerus sampai hati saya plong. Itu yang namanya pujian penyembahan kayak begitu.
Amin. Saya berdoa, hati saya rasanya berontak. Aduh, malas, capek, pengen tidur aja, pengen scroll HP saja. Tapi saya putuskan, saya taruh HP, saya putuskan, saya duduk, walaupun rasanya capek, saya pujian menyembah, saya nyanyi, saya doa, saya baca kitab. Dan itu terasa berbeda. Dan banyak orang yang rutin dan rajin dan disiplin lakukan itu selama bertahun-tahun. Dan Tuhan membuktikan Dia Allah yang tidak pernah berhutang janji pada setiap orang yang bersungguh-sungguh kepada Dia. Amin. Nah, saya dorong saudara supaya mulai hari ini praktekkan itu sungguh-sungguh. Semua pengen diberkati kan? Oke. Tuhan tidak bisa disogok untuk memberkati kita. Tuhan itu melihat sikap, ketulusan, keikhlasan, kesetiaan, dan disiplin kita untuk mengikuti Dia. Gak ada yang bisa nyokok Tuhan, saya kan lebih ganteng, saya kan lebih cantik, saya dong harus diberkati lebih dulu. Gak ada kayak begitu. Tuhan melihat siapa yang lebih rajin, siapa yang lebih setia, siapa yang lebih beriman. Amin. Nah, itu yang Tuhan mau. Mari kita bangkit berdiri bersama.